berkendak dak kasih yang pacak ngalang-ngalangi kendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang di luar jangkauan nalar akal kita, pening kita mikirnya. Uji kita siapa itu gawinya, waya itu berapa lah gajinya. Waya jualan itu berapa sih untungnya, uji kita. Tapi uji Allah lah lain apa? Karena usaha itu hanya sebatas ikhtiar kita selaku hamba Allah, kewajiban. Masalah rezeki tidak kasih hubungannya dengan itu. Rezeki sudah dijamin oleh Allah. Yang penting galak berusaha ulet di juru batu ada rezekinya. Apalagi manusia yang galak berusaha. Kadang-kadang kita juga warung kecil-kecilan, bahkan warung gerobak pinggir jalan kadang-kadang. Utang tak kasih, cuma ngontrak tak nunggak. Anak sekolah galau, masih pacak nabung kadang-kadang. Akal kita bermain, dari mana sih duitnya? Kok pacak mah itu aku lah bergebuk siang malam, pergi pagi balik malam. Palak jadi kaki jadi kepala, ngapa tak cukup. Bingung kita mikirnya, pecah palak kita tak ada masuk di akal kita. Kenapa? Karena uang ini sudah dijamin oleh Allah dengan apa? Dengan ketakwaannya. Nah maka aku sering memberikan perumpamaan kepada kita. Kadang-kadang di depan mata kita jengok. Ada di kampung berwarung berbaris 3-4 ikut warung sama jualannya, harganya pun sama. Yang sikok ni ngantri uang belanja. Sedangkan yang 3 ikut ini tadi sepi banget. Dia kasih uang harinya, padahal barangnya sama, harganya sama. Akhirnya timbul prasangka yang tidak baik. Warung-warung sebelah jangan-jangan ada penglaris ini. Maka dia rami ngantri aku hidup. Berpikir ini tadi, seorang akhirnya. Dia tak pernah berpikir, uang ini tadi sebelum buka warung, sholat subuh dulu. Sudah sholat subuh dia berdoa, minta kepada Allah. Sudah itu baru dia berusaha ke pasar belanja, buka warung. Ingat kewajiban kita yang beriman ini 3. Yang pertama berusaha, kedua berdoa, 3 tawakal. Pertama berusaha dulu. Maka jangan pernah anggap remeh sekecil apapun usaha Allah untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap remeh, itu hanya kewajiban buat dia. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya Allah yang menentukan. Kalau sudah berusaha, lalu berdoa mengangkat tangan minta kepada Allah. Kalau sudah berani minta kepada Allah mengangkat tangan dengan doa, harus yakin bahwa doa kita akan kabul. Mana nak kabul kalau kita tak yakin? Berdoa lah panjang lebar, berdoa lah naik turun tangan. Tapi dalam hati kita bertanya-tanya, kabul ke Tuhan apa tidak? Dikabul ke Tuhan apa tidak? Kabul lah kira-kira doa lain. Dan bakalan kabul, yakin dulu bahwa doa ini akan kabul. Pada suatu hari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lepas subuh ceramah di Masjid Nabawi. Selesai Nabi masuk ke kamar beliau, karena rumah Nabi terletak dalam Masjid Nabawi itu di Madinah Munawwarah. Begitu masuk ke kamar Nabi diketok, Assalamualaikum ya Rasulullah. Keluar Nabi buka pintu. Ya ada apa kata Nabi? Ada apa Pak? Ya Rasulullah aku nak bertanya. Nanya apa? Tadi ku dengar kau ngomong siapa berdoa dikabulkan Tuhan. Siapa berdoa dikabulkan Tuhan. Sering aku dengar kau ngomong kalau berdoa Allah kabulkan. Iya kata Nabi. Janji Allah, uda'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti akan aku kabul kata Allah. Lalu pertanyaannya apa kata Nabi? Pertanyaannya aku nak nanya ya Rasulullah, Allah tu jawab dekat. Kalau Allah jawab aku nak mekik-mekik dia tak dengar kata. Kalau Allah tu dekat aku nak minta dengan suara yang rendah. Nabi terdiam bagai ibu tak jawab pertanyaan itu. Karena Rasulullah itu tak pernah gengsi dengan pertanyaan. Kita kadang-kadang jadi ustaz, jadi kiai ditanya tak dapat jawab gengsi. Akhirnya basin jawab, neraka tempatnya basin jawab pertanyaan lo. Dan sama malu-malu betul-betul. Maaf saya kaget, aku cari dulu dalil. Jangan basin jawab. Nabi Muhammad tak berani jawab basin pertanyaan. Apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ngomong Nabi Muhammad itu dengan hawa nafsu, kecuali setiap yang letu dari mulut Nabi itu wahyu dari Allah. Diam, Nabi tak jawab.
Lalu malaikat Jibril datang mengantar wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah Muhammad, kalau orang nanya aku, ada yang bertanya tentang aku, maka jawablah aku itu dah dekat. Kata Allah. Akhirnya Nabi ngomong, Pak, Allah tuh sangat dekat. Kalau minta tak usah mekik, tak usah teriak-teriak, Allah Maha mendengar. Jangankan kita minta langkah tangan, baru berdetak dalam hati, Tuhan dah tahu isi hati kita. Maka mintalah dengan cara yang lirih, suara dengan penuh pengharapan. Cara nak minta, kan minta kan harus ada adabnya. Kita dah dipinta yang sambil nyegak-nyegak, kan rumah lah kita. Paham tak salah, ni jadi ini kita. Sambil ngamuk-ngamuk, kira-kira mana yang nak dipinjam itu? Yang nak dipinta itu? Coba Assalamualaikum, tak tolong bu, aku lagi butuh ni. Minjam 100 lah. Walaupun kita tak hati, rasanya riri dalam hati ni. Sedih rasanya. Kalau ada, kita tunjukin apa? Karena mintanya dengan adat. Maka kata Nabi, mintalah dengan suara yang rendah. Nah kalau sudah minta kepada Allah, lalu tawakal, berserah diri, serahkan segala-galanya kepada Allah. Allah yang mau memutuskan segala-galanya. Kadang-kadang doa kita minta ini, minta itu, kita tak sadar lebih ganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang lebih berharga. Apa itu? Kesehatan. Karena sehat itu sedang mahal lebih dari segala-galanya. Jadi dijamin oleh Allah kehidupan wong takwa. Tak ada sulit hidup mereka walaupun berat, tapi dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan usaha. Tapi kalau tidak galak berusaha ya salah juga. Hidup siang malam ujung tayo kami berusaha nak mana anak bini kau nak makan. Ajaklah Tuhan. Gituan banyak boleh rezeki boleh, gituan tidak. Nah itu tak bakalan batal. Kenapa? Karena tak galak berusaha pancingnya dulu, baru datang. Ya, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbu. Siapa yang menyerahkan urusannya hanya kepada Allah, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan buka pintu jalan keluar dari manapun yang dia inginkan. Jadi segala sesuatu itu jangan berharap kepada makhluk. Kalau kita berharap kepada manusia, siap-siaplah kecewa. Manusia tak baca apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya